Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1-8. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Mazmur 119 ini dikelompokkan ke dalam Mazmur-Mazmur Taurat bersama dengan Mazmur 1 dan Mazmur 19. Mazmur 119 juga sering disebut sebagai Mazmur didaktik yang berasal dari periode pasca pembuangan akhir atau dari abad keempat sampai dengan abad kedua sebelum Masehi. Mazmur 119 ayat 1-4 menuturkan tujuan pemberian Taurat Tuhan dan manfaat dari mengikuti Taurat tersebut. Sedangkan ayat 1-5 menggambarkan harapan atau keinginan pemazmur untuk hidup melakukan Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 secara harfiah dapat diterjemahkan, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak bercela di jalan, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kata berbahagialah di sini diterjemahkan dari kata Ibrani esher, yang berarti kebahagiaan atau berkat. Jadi esher menempatkan berbahagia dan diberkati secara sejajar atau sama. Dengan kata lain, orang yang berbahagia itu orang yang diberkati, atau orang yang diberkati itu orang yang berbahagia. TBLAI menerjemahkan tidak bercela dari tamim, yang secara harfiah berarti lengkap. Tamim juga bermakna tidak bercela atau tanpa cela, atau tidak bercacat, atau utuh, atau sempurna. Sementara kata hidup sebenarnya diterjemahkan TBLAI dari derek, yang secara harfiah berarti jalan atau perjalanan. Namun derek juga mengandung makna tindakan atau perilaku, atau berhubungan juga dengan tindakan moral atau karakter. Sedangkan kata hidup yang kedua yang dihubungkan dengan Taurat Tuhan diterjemahkan dari kata halak. Halak secara harfiah berarti pergi atau berjalan. Halak juga memiliki maksud pergi untuk melakukan ini dan itu. Halak juga kadang dihubungkan dengan integritas seseorang atau dimaknai berjalan atau hidup menurut aturan moral atau agama atau nasihat atau ketetapan yang baik. Pemazmur di sini menghubungkan hidup yang tidak bercela atau tidak bercacat dengan hidup menurut Taurat Tuhan. Selanjutnya, dengan menggunakan kata berjalan, pemazmur menekankan sebuah tindakan aktif untuk selalu melakukan Taurat Tuhan agar hidup tidak bercela. Dengan demikian, orang yang hidupnya berbahagia atau diberkati adalah orang yang selalu menjaga agar hidupnya tidak bercela dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. Mazmur 119 ayat 2 secara harfiah dapat diterjemahkan, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang memelihara kesaksian-kesaksiannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kata memegang diterjemahkan TBLAI dari natsar, yang secara harfiah berarti mengawasi atau menjaga atau memelihara. Natsar juga bisa berarti melestarikan. Yang dipelihara atau dijaga adalah edah. Edah secara harfiah berarti kesaksian. Kesaksian di sini dihubungkan dengan hukum yang dimaknai sebagai kesaksian ilahi. Jadi maksud menjaga kesaksian-kesaksian Tuhan di sini adalah menjaga atau memelihara atau berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Dalam hal ini, bagian pertama ayat 2 sejajar dengan ayat pertama. Selanjutnya, orang yang berbahagia atau diberkati dihubungkan dengan mencari Tuhan. Kata mencari diterjemahkan dari daras, yang secara harfiah berarti menggunakan atau mencari. Daras juga mengandung makna bertanya atau berkonsultasi atau membutuhkan. Jadi yang dimaksudkan pemazmur di sini dengan mencari Tuhan dengan sepenuh hati adalah sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan, dan karena itu mau selalu bertanya kepada Tuhan atau berkonsultasi dengan Tuhan di dalam hidupnya.
Bukti bahwa seseorang berpegang pada hukum-hukum Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hatinya adalah tidak melakukan kejahatan. Inilah yang dikatakan di ayat 3. Kejahatan diterjemahkan dari evel atau avel. Evel secara harfiah berarti ketidakadilan atau ketidakbenaran. Evel juga bisa bermakna perbuatan kekerasan. Jadi kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan atau ketidakbenaran. Itu artinya orang yang disebut berbahagia atau diberkati harus menjauhkan dirinya dari berbuat tidak adil atau tidak benar. Sebaliknya, dia harus berjalan di jalan Tuhan. Pada bagian akhir ayat 3 ini, kembali lagi kata halak dan derek digunakan dengan pengertian yang sama seperti yang sudah dijelaskan di ayat 1. Jalan Tuhan di sini tentu tidak dapat dipisahkan dari pernyataan pemazmur di ayat 1 dan 2. Perintah untuk selalu aktif berjalan di jalan Tuhan ditekankan pemazmur di ayat 4 dengan pernyataan menaati ajaran-ajaranmu dengan tekun. Kata tsafah yang diterjemahkan TBLAI dengan menyampaikan secara harfiah berarti meletakkan atau memberi muatan atau memerintahkan. Tsafah juga mengandung makna bertanggung jawab atau memberikan tanggung jawab. Sementara titah-titahmu diterjemahkan dari pikut yang secara harfiah berarti ajaran atau perintah atau aturan atau ketetapan. Jadi pada bagian pertama dari ayat 4 ini, pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan sudah meletakkan atau memberi ajaran-ajaran atau ketetapan-ketetapannya dan umat diminta untuk bertanggung jawab melakukan ketetapan-ketetapan tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan ketetapan-ketetapan tersebut sejalan dengan bagian akhir ayat 4, yaitu untuk menaati ajaran-ajaran atau ketetapan-ketetapan itu dengan tekun. Kata supaya dipegang diterjemahkan TBLAI dari samar yang secara harfiah berarti menjaga atau mengawasi atau melestarikan. Samar juga mengandung makna lain, yaitu memelihara. Maknanya menekankan sikap berhati-hati dan tanggung jawab atau mengikuti perintah. Ini menjadi sebuah bentuk hidup bijaksana. Pemazmur menambahkan me'ot sebagai kata keterangan di akhir ayat 4 dan diterjemahkan TBLAI sebagai dengan sungguh-sungguh. Me'ot secara harfiah berarti banyak atau kekuatan atau kelimpahan. Me'ot juga mengekspresikan gagasan melebihi atau sangat. Dengan demikian, bagi pemazmur, Tuhan telah meletakkan atau memberi ajaran atau ketetapannya, dan mereka yang menerimanya diminta untuk bertanggung jawab, memelihara dengan derajat tanggung jawab atau integritas yang tinggi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini menerjemahkannya dengan makna yang lebih aktif dan menekankan ketekunan, yaitu supaya kami melakukannya dengan setia. Di ayat 5, pemazmur memulai pernyataannya dengan menggunakan kata akhalai. Akhalai adalah sebuah kata seruan atau ekspresi yang mengandung makna harapan atau keinginan. Jadi pemazmur ingin atau berharap agar jalan-jalannya diarahkan. Jalan di sini diterjemahkan dari derek dengan makna yang sama sebagaimana sudah dijelaskan di ayat 1. Sementara diarahkan atau TBLAI menggunakan kata teguh diterjemahkan dari kata Ibrani kun. Kun secara harfiah berarti ditegaskan. Makna lainnya adalah diatur atau ditetapkan atau dibuat stabil atau diarahkan dengan benar atau dibuat tetap tegak. Diarahkan dengan benar untuk apa? Diarahkan dengan benar untuk memelihara dengan penuh tanggung jawab ketetapan-ketetapan Tuhan. Memelihara dengan penuh tanggung jawab diterjemahkan dari samar dengan makna sebagaimana sudah dijelaskan di ayat 4. Sementara ketetapan diterjemahkan dari syok yang secara harfiah berarti sesuatu yang sudah ditentukan atau undang-undang. Makna lainnya adalah ketetapan khusus atau hukum. Jadi pemazmur berharap agar jalan-jalannya diarahkan dengan benar untuk memelihara dengan penuh tanggung jawab ketetapan-ketetapan atau hukum Tuhan. Di ayat 6, pemazmur memperlihatkan keyakinannya bahwa dia tidak akan menjadi malu jika dia melihat ke dalam semua perintahmu. Kata dipermalukan
diterjemahkan dari kata Ibrani bosh. Bosh secara harfiah berarti menjadi malu. Bosh juga bisa berarti bertindak memalukan atau mempermalukan saya atau membuat saya malu atau juga membuat kecewa. Jadi lo ebowosh berarti saya tidak akan bertindak memalukan atau saya tidak akan mempermalukan saya sendiri. Namun pemazmur mengatakan bahwa syaratnya adalah jika dia melihat ke dalam semua perintah Tuhan. Kata melihat ini diterjemahkan dari kata Ibrani nabat, yang secara harfiah berarti melihat. Makna lainnya adalah mempertimbangkan atau bergantung atau memperhatikan. Maknanya ditekankan pada bertahan untuk melihat, sedangkan perintah di sini diterjemahkan dari mitzvah. Mitzvah mengandung arti perintah-perintah yang ditetapkan di dalam Taurat. Namun kadang juga diartikan mencakup semua hukum atau praktek atau kebiasaan yang menjadi sebuah tatanan yang tidak bisa diubah dalam lingkungan orang Yahudi. Di ayat 7, pemazmur mengatakan bahwa mempelajari hukum-hukum Tuhan yang adil membuat dia bersyukur dengan hati yang tulus. Kata bersyukur diterjemahkan tebelai dari bahasa Ibrani yada. Yada secara harfiah berarti melempar atau melemparkan. Namun yada juga mengandung makna mengaku atau bersyukur, atau berterima kasih, atau memberi pujian, atau memuliakan. Sementara kata tulus diterjemahkan dari yoser, yang secara harfiah berarti lurus atau kejujuran. Yoser juga mengandung makna kebenaran, atau adil, atau integritas, atau apa yang seharusnya. Jadi pemazmur memuji Tuhan sebagai wujud ucapan syukurnya, dan itu dilakukannya dengan hati jujur atau lurus. Artinya, tidak ada kemunafikan atau kebohongan di dalam dirinya. Makna integritas dari yoser memperlihatkan bahwa pemazmur memang melakukannya sebagaimana seharusnya dan untuk menunjukkan keberadaan dirinya yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa ucapan syukur ini dihubungkan dengan usaha pemazmur mempelajari hukum-hukum Tuhan yang adil. Kata Ibrani yang diterjemahkan dengan mempelajari oleh TBLAI adalah lamat. Lamat secara harfiah berarti berlatih atau belajar. Di dalamnya juga terkandung makna mengajar atau terampil atau ahli. Jadi mempelajari hukum-hukum di sini bukan hanya sekadar belajar, melainkan juga dengan berlatih atau mempraktekkan hukum-hukum tersebut sampai menjadi terampil, bahkan bisa juga mengajarkan hukum-hukum tersebut kepada orang lain. Hukum di sini adalah mishpat. Mishpat berarti penghakiman atau hukum atau keadilan. Dalam kehidupan Israel, adanya mishpat bertujuan untuk membuat umat hidup tertib dan juga produktif. Mishpat mencakup hukum etika yang juga mengatur perilaku interpersonal. Mishpat bagi seorang pemimpin berfungsi untuk membuat putusan atau hukum atau menunjukkan wewenangnya dengan adil atau sesuai dengan landasan hukum yang ada. Mishpat adalah seperti pedang bermata dua. Tidak hanya menjadi alat untuk menilai atau menghakimi orang lain, tetapi juga untuk menilai diri sendiri yang membuat keputusan atau penghukuman. Itulah alasan pemazmur mengatakan bahwa mishpat itu sedek atau benar atau memiliki kebenaran. Mengapa? Karena bagi umat Israel, mishpat itu berasal dari Tuhan. Sedek memang berarti kebenaran atau keadilan atau akurat. Sedek selalu dihubungkan dengan Allah. Melalui ayat ini, pemazmur juga ingin mengajarkan kita bahwa orang yang mempelajari dan melakukan hukum atau perintah Tuhan seharusnya menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur di dalam hidupnya. Karena hukum atau perintah Tuhan itu menuntun orang untuk hidup dengan benar dan mampu berbuat adil di dalam hidupnya, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Karena mempelajari hukum-hukum Tuhan yang mengandung kebenaran dan keadilan, pemazmur memutuskan untuk berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Pemazmur juga berharap bahwa kalau dia berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Perkataan pemazmur di bagian pertama ayat 8 sebenarnya merupakan pengulangan dari bagian kedua ayat ke-5. Karena keduanya sama-sama menggunakan kata samar dan syok yang memiliki makna yang sama.
Untuk pengertian kedua kata ini, silahkan mendengarkan lagi penjelasan di ayat 5. Jadi pemazmur kembali mengulang sikapnya di ayat 8 ini, bahwa dia akan memelihara dengan penuh tanggung jawab ketetapan-ketetapan atau hukum Tuhan. Untuk itu dia sangat berharap agar Tuhan jangan sekali-kali meninggalkan dia. Penggunaan kata ad meot menekankan intensitas harapan ini. Makna kata meot sendiri sudah dijelaskan sebelumnya di ayat 4. Jadi tidak ditinggalkan oleh Tuhan ini sangat diharapkan oleh pemazmur. Kata meninggalkan sendiri diterjemahkan dari asyap. Asyap secara harfiah berarti meninggalkan atau lepas. Asyap juga mengandung makna membiarkan atau melepaskan atau menolak. Dengan begitu, alta asbeni dapat diartikan tidak meninggalkan aku atau juga tidak menolak aku. Dengan kata lain, pemazmur tetap mengharapkan pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Namun pemazmur ingin menegaskan di sini bahwa jangan berharap Tuhan akan selalu menuntun atau menolong kita jika kita sendiri tidak mau melakukan perintah Tuhan. Namun jangan diartikan bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah bujukan agar Tuhan mau selalu bersama dengan kita. Permohonan pemazmur yang mau melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan memiliki kehendak bebas dalam membuat keputusan. Namun pemazmur berharap Tuhan akan membuat keputusan untuk tidak meninggalkan dia. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.